Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya di channel Hartoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang manfaat tanaman kencur yang paling utama untuk bumbu dapur. Tetapi selain itu, banyak sekali dimanfaatkan untuk obat-obatan. Di antaranya yang populer adalah beras kencur. Tentu ada manfaat lainnya. Ayo kita sama-sama melihat tanaman obat keluarga saya tentang kencur. Sudah kita siapkan tanamannya dan papan namanya sudah juga kita siapkan. Ayo kita bersama-sama membacakan, ikuti saya. Ayo kita bacakan bersama. Pertama, tanaman obat keluarga atau toga. Kedua, nama tanaman. Nama tanaman kencur. Kencur di setiap daerah mempunyai nama masing-masing, di antaranya cikur, ceku, cekor, tekur, bataka, suha, dan lain-lain. Bahasa Latinnya Kaempferia galanga L. Pemirsa, kencur berasal dari kata kecora yang merupakan bahasa Sanskerta, artinya temu putih. Dan tanaman kencur juga tergolong empon-empon untuk budaya Jawa. Ketiga, kandungan yang dimiliki. Sebagaimana diungkapkan oleh para peneliti dan tenaga ahli di artikel, antara lain nutrisi yang terdapat dalam kencur yaitu protein, serat, karbohidrat, juga mineral, diantaranya kalium, fosfor, juga zat besi, magnesium, kalsium, selenium, dan zinc. Juga terdapat antosianin, juga mengandung senyawa alkaloid, pati, minyak atsiri, flavonoid. Senyawa yang dikandung bersifat antioksidan, anti radang, antibakteri, dan anti nyeri. Tanaman kencur juga mengandung vitamin C, B, K, dan folat. Atas kandungannya itu, maka tanaman kencur sangat banyak manfaat dan khasiatnya yang telah dimanfaatkan oleh leluhur kita sejak zaman dahulu, bahkan sampai sekarang semakin berkembang, selain sebagai bumbu dapur tentunya. Keempat, manfaat dan khasiat yang dimiliki oleh tanaman kencur antara lain mampu menurunkan tekanan darah, untuk membasmi bakteri penyebab penyakit, meredakan nyeri, peradangan, juga infeksi, mengurangi stres, menangkal radikal bebas, atau dapat mencegah kanker. Dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ambeien atau wasir, mengatasi sembelit, juga sebagai anti diabetes, untuk menaikkan nafsu makan,
meningkatkan energi di dalam tubuh. Sebagai obat batuk, peluru dahak membersihkan kerongkongan dan memperlancar pernapasan, menyembuhkan luka, juga untuk mengatasi kelelahan atau sebagai energi booster, mengurangi kolesterol jahat, meningkatkan produksi sel sperma, mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan jantung, menyembuhkan asam lambung hanya cukup dikunyah saja, merangsang pertumbuhan sel otak, menghilangkan ketumbi, juga menghilangkan jerawat. Pemirsa, itulah beberapa manfaat dan khasiat tanaman kencur. Kelima, cara penggunaan. Tanaman kencur dari daun, bunga, akar, dan rimpang dapat dimanfaatkan untuk obat herbal. Dan pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan tentang manfaat rimpang dan daun. Pertama, manfaat rimpang kencur. Cara penggunaannya pertama dengan dikunyah saja. Ambil rimpang 2 cm, cuci bersih lalu dikunyah begitu saja untuk menyembuhkan asam lambung, peluru dahak, dan membersihkan kerongkongan. Dengan cara ditumbuk. Ambil rimpang kencur 2 cm lalu cuci bersih dan tumbuk bersama daunnya sampai lembut, lalu balurkan ke ubun-ubun atau pusat untuk meredakan influenza pada bayi, atau dapat dikunyah oleh ibunya sebelum menyusui. Ketiga, dengan cara disangrai. Rimpang kencur dicuci bersih lalu disangrai, kemudian dikeprek atau diiris-iris lalu direbus. Ini untuk mengobati kelelahan atau sebagai energi booster. Keempat, dengan cara diparut, ditumbuk atau digeprek, atau dibuat teh dengan cara diiris-iris lalu dijemur. Ini untuk mengobati batuk. Caranya sebagai berikut. Ambil 2-3 rimpang kencur lalu ditumbuk halus atau mau digeprek atau diiris-iris, dijemur lebih dahulu, kemudian direbus. Tambahkan 2-3 siung jahe. Biarkan sampai mendidih. Lalu disaring, tambahkan madu secukupnya. Lalu diminum. Sehari sekali 1 gelas. Selanjutnya dibuat jamu yang populer adalah beras kencur dan lain-lainnya. Bahkan zaman dahulu dibuat cekok untuk anak-anak yang kurang selera makan. Selanjutnya yang kedua, memanfaatkan daun kencur. Dari dahulu sampai sekarang, daun kencur terus dimanfaatkan oleh masyarakat. Setiap daerah berbeda-beda cara penggunaan daun kencur. Ada yang dilalap mentah begitu saja, ada yang dilalap direbus terlebih dahulu dan airnya diminum. Ada yang dimanfaatkan sebagai campuran urap. Ada juga yang membuat terancam, juga dibuat kredok, bahkan ada yang membuat sayur oseng. Pemirsa, itulah beberapa cara pemanfaatan daun kencur untuk pendamping makan nasi. Selanjutnya kita praktek membuat terancam. Langkah membuat terancam lalapan sehat sebagai berikut. Siapkan bahan-bahan. Ambillah daun kencur segar dari pohonnya lalu dicuci bersih dengan air mengalir.
Siapkan toge secukupnya, daun jeruk purut secukupnya, kelapa parut muda secukupnya, cabai secukupnya, bawang putih 2 siung, terasi 1-2 tongkol, garam secukupnya, dan gula merah secukupnya. Semua bahan dicuci bersih dengan air mengalir dan diulangi dengan air minum. Selanjutnya, daun kencur diiris-iris halus. Oh iya pemirsa, mengkonsumsi kencur, baik rimpang, daun, dan akar serta bunganya tidak boleh berlebihan. Jika terjadi mual dan diare, segeralah dibawa ke dokter. Konsumsilah secukupnya saja. Daun jeruk juga diiris halus dan tulangnya terlebih dahulu dibuang. Kemudian bumbu-bumbu digiling halus. Agar terancam rasanya lebih enak, jangan lupa bubuhkan terasi. Saya pilih terasi ABC. Kemudian kelapa parut dimasukkan dan diulek. Terakhir diaduk bersama bahan-bahan. Terancam selesai dibuat dan siap disajikan. Dinikmati sebagai pendamping nasi, rasanya luar biasa enaknya. Selanjutnya kita membuat beras kencur. Kita siapkan beras kencur siap saji yang telah diproduksi oleh perusahaan. Saya siapkan beras kencur saset siap saji produksi PT Sido Muncul. Saya seduh dengan 3/4 gelas air panas dari dispenser. Lalu saya tambahkan madu setengah sendok saja. Lalu kita udak-udak. Rasanya sungguh nikmat. Ayo kita tanam dan kita manfaatkan tanaman kencur. Pemirsa, demikian kebersamaan kita hari ini. Kita tadi telah sama-sama menyampaikan informasi tentang tanaman kencur, atau yang kerennya dengan bahasa Latin Kaempferia galanga L. Kencur yang biasa kita pergunakan seantero Nusantara ini sudah mengenal semuanya. Tapi siapa tahu ada beberapa orang yang perlu informasi tentang manfaat tanaman kencur telah kita sama-sama sampaikan tadi. Dan bahkan kita telah membuat tadi terancam. Ini makanan leluhur kita yang disukai dengan leluhur kita, nenek moyang kita sangat menyukai daun kencur. Daun kencur yang kita iris-iris ditambah dengan toge, ditambah dengan daun jeruk. Kemudian dibumbui dengan sapi, kemudian ditambah dengan kelapa parut, terasi, juga bawang putih. Mungkin enak betul rasanya, nanti kita cicip, kita makan bersama-sama. Dan bahkan kita juga telah membuat ini beras kencur yang sudah diproduksi oleh Sido Muncul. Kita ambil Sido Muncul, tidak usah kita praktek lagi, karena pada prinsipnya beras kencur juga terbuat dari beras dan kencur, tinggal manfaatkan yang sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat. Insyaallah kita bisa bertemu kembali di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Atas bantuannya telah menekan tombol like, subscribe, share, juga komen, saya ucapkan terima kasih. Semoga berkah dan bisa membantu perkembangan channel saya. Dan jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah